Halo semuanya, salam sontok. Kembali di episode ke berapa nih? Ke 7. Maaf kemarin-kemarin gak bikin sontok karena lagi mager, lagi capek, udah gak ada mood sama sekali. Jadi waktu babak playoff harusnya gue bahas banyak sih. Cuman sayangnya, ya gue minta maaf dulu dah. Gue gak bikin sontok. Sekarang baru bikin sontok setelah Champions kelar. Essen keluar sebagai juara. Ternyata sesuai tebakan gue di awal, kalau nggak Liquid Essen, uh, ternyata Essen kembali ke setelan pabrik ya, kembali ke setelan juara mereka dengan performance yang luar biasa. Uh, gue nggak duga sama sekali sih, to be honest, setelah ngeliat performa mereka di awal. Tapi ya ternyata mereka emang jago aja. Gue kira bakal tidung, tau nggak? Gue kira bakal tidung dari awal sampai akhir. Ternyata mereka berhasil bangkit. Um, gue bakal bahasnya dari semifinal aja karena kayaknya quarter finalnya nggak ada yang terlalu menarik, selain apa? Extend bisa nyuri satu map lawan Gambit. Um, Crew menang lawan Fnatic. Sisanya ya to be expected pertandingannya. Kayak Fnatic lawan Crew, ya Fnatic being Fnatic, flank and choke, udah ngeflank, ngechok pula. Dengan idealisme mereka yang masih keras kepala, dengan kru esports yang punya fighting spirit, mereka tuh pemainnya tuh termotivasi semua, sumpah. Mereka pengen menang, adaptasinya lebih tinggi daripada Fnatic. Walaupun emang Fnatic main rapih, cuman adaptasi mereka tuh ya gak suka batu lah, kayak keras kepala banget sama taktik mereka sendiri. Jadinya ya kru yang lolos. Oke, kita bahas dari semifinal. Ascent versus Team Liquid. Kasian banget sumpah si Team Liquid nih. Asli, gue nggak ngerti ya. Gue kan nonton nih. Kita kan nobar semifinal nih, Liquid versus Ascent. Kita tahu bainnya Ascent ini kuat banget, dan gue yakin Liquid tahu bainnya Ascent ini kuat banget. Gue nggak habis pikir kenapa bainnya dilepas, kenapa bainnya nggak di ban pertama. Liquid ngelepas bainnya Ascent yang Liquid, si bainnya Liquid ini kan nggak bagus-bagus banget. Lawan Sentinels bainnya diobok-obok. Lawan siapa lagi kemarin? Lawan sebelumnya juga lawan Cloud9 mereka menang tipis di map Bind 13-10 kalau gue nggak salah. Itu mainnya juga nggak bagus-bagus banget di Bind, dan mereka masih nekat juga main di Bind lawan tim yang terbaik di map Bind. Gue nggak ngerti Liquid ini yang ada di otak coachnya Liquid tuh apa. Gue nggak yakin kalau emang beneran mereka kena bluffnya Ascent ya, karena Ascent kan di interview bilang ya kita siap banget main Fracture, karena setahu gue Ascent ini nggak pernah ban Fracture. Ascent ini nggak pernah ban Fracture dari awal. Dia selalu ngelepas Fracture-nya terbuka, membangun persepsi kalau mereka bisa main Fracture. Dan di interview pun mereka bilang kalau mereka siap main Fracture. Jadi kemungkinan Liquid nih kemakan nih sama bluffnya Ascent, kalau ya kita siap main Fracture, sementara Liquid gak siap sama sekali main Fracture sampai di ban Fracture-nya. Mereka nge-ban Fracture terhadap tim yang gak pernah kelihatan main Fracture, gak pernah nge-pick Fracture, gak pernah di-pick Fracture-nya. Lu gak pernah lihat Ascent main Fracture, tapi di ban. Kalau gue jadi Liquid, mendingan ban Bainnya lah. Bainnya tuh udah kelihatan solid banget, kuatnya luar biasa. Dan ya nggak bisa sama lu lihat lah, Liquid itu kalah di Bain juga kalah karena keanehan mereka sendiri juga sih. Main nggak ngecek corner, Scream udah ngelir, tetap nggak dicek juga cornernya. Soulcast 0 poinnya nggak efektif sebagai KO. Link, kita tahu ini pemain sebenarnya jago jadi Sentinel, tapi mereka main di 2 map di mana Link nggak jadi Sentinel. Jadi ya nggak bisa ya Liquid nih aneh sebenarnya. Liquid nih lagi wangi-wanginya main jadi Sentinel, cuman mereka nggak main di Breeze di mana Link paling bersinar menurut gue jadi Sentinel. Malah ngajak main di Split yang juga si Link ini nggak jadi Sentinel, malah jadi Bridge. Jadi ya ini udah kalah. Kayak Liquid nih main gak ada stratnya atau enggak, ya, atau bahkan nggak sempat keluar stratnya karena udah hancur duluan. Lu bayangin di Split itu Liquid dapat 1 angka di attacker side gara-gara Scream Ace. Habis itu mereka nggak dapat angka lagi di attacker side. Jadi ya ini udah kalah kualitas lah.
kalah persiapan dari segala arah. Pemain-pemainnya juga main jelek banget. Gak ada game plan yang jelas. Sementara Ascent mereka berani keluar dari meta yang lagi in sekarang, yaitu pakai Astra di split. Mereka pakai Omen dan bermain dengan one way smoke, main di nahan angle berdua, mainnya cerdas, manfaatin wallnya Starso sana sini. Menurut gue Starso best player of the tournament, no doubt. Ini pemain bagus banget, bukan Sinet. Sinet, ya being Sinet oke lah. Tapi yang man of the tournamentnya menurut gue itu Starso atau Zik lah. Tapi menurut gue lebih ke Starso. Ini pemain main bagus banget dari awal. Walaupun emang gayanya agak tengil ya. Walaupun gue emang agak sebel waktu lihat dia joget-joget lawan Vivo Kidi. Tapi gak bisa dipungkiri, ini pemain bagus. Dan dia perform luar biasa. Termasuk waktu Ascent lawan tim Liquid. Cuman ya Liquid aneh banget dah. Asli. Yang lain gak bisa nembak. Yang lain gak main, cuman scrim doang. Lu lihat di split kalau gak salah, ini gue lihat datanya lagi, scrim kill 22, yang lain kill 11, 10. Kalau lu lihat Link gak nyaman dengan role-nya sebagai bridge, kelihatan banget gak nyaman. Nivera gak bisa berbuat banyak ya. Gue juga kaget sih. Jujur gue kaget ngelihat Liquid dikalahin Ascent. At least Liquid put up a fight lah. Ternyata ini enggak juga. Bener-bener diacak-acak. Jadi ya itulah Valorant guys. Masih belum bisa ketebak sama sekali. Gak bisa ditebak. Gambit versus Crew Esports. Honestly, apakah Gambit layak menang di pertandingan semifinal ini? Menurut gue enggak. Menurut gue ini ugly win ya. Gambit Esports lawan Crew Esports. Menurut gue lebih layak menang Crew Esports. Mereka bisa dibilang unlucky di map ketiganya. Di map pertama bahkan mereka udah menang. Cuman kalau lu lihat setelah memasuki second half, kalau lu lihat itu di first half sebenarnya nembak kena semua tuh, it's fine, no problemo. Tapi masuk ke second half, kalau lu nonton tembakan Crew Esports semuanya geter, kayak miss semua aja, nembaknya tuh nggak ada yang kena, nembak badan nggak kena, nembak pala nggak kena, aneh banget. Dan masalahnya adalah ya karena nembak nggak kena itu, 3 pemain yang harusnya jadi jangkar, yang harusnya jadi support, itu nggak, ya nembak nggak kena aja. Orang satunya udah ngekill. Nakzat perform di Breeze, tapi Delzik, Mazino sama Klaus nembak nggak ada yang kena coy. Ya lu bisa apa? Lu lihat ini 7-8 assist nih 2 inisiator ini. Itu mungkin 4 diantaranya karena mereka nembak cuma setengah darah, musuhnya nggak mati. Jadi ya, apakah Gambit layak menang di map pertama? Ya ada beruntungnya juga lah, karena si Chronicle tiba-tiba nyala, Devo juga tiba-tiba nyala, sementara Crew tiba-tiba tidur semua. Bayangin dari 8-4 mereka menang 9 ronde berturut-turut, Crew nggak dapat satu pun. There's something wrong with Crew. Itu mentalnya udah down kayaknya karena nembak nggak ada yang kena. Dan untungnya Crew Esports di map kedua ini Gambit juga badung juga nih jadi bocah ya. Mereka ngajak main di split, no duelist. Ya bisa apa enggak? Mungkin bisa kalau nggak ada Astra sama Killjoy musuhnya. Masalahnya kan ini musuhnya pakai Killjoy sama Astra ya pak. Pakai Jet aja udah pusing tuh nembusin side. Apalagi nggak ada Jet. Lu lihat itu Crew Esports main cuman delaying powernya luar biasa. Nano Swarm di market, Delzik buka Gravity Well, buka Smoke, bener-bener ditahan. Mazino pakai Odin. Sampai lu lihat Gambit tuh frustasi lawan Odinnya Mazino. Udah desperate push aja udah. Yaudahlah guys, coba rush B aja. Let's go, rush B. Bliat. Mati juga. Jadi ya, Gambit di Ascent tuh udah hilang arah, udah. Ascent mereka nih jelek banget. Dan itu teori gue ya. Gambit nih bagus di map yang kalau main lama, lu bisa dapetin informasi lebih, tau nggak? Lu bisa ngeler ke sana, lu bisa ngeler ke sini, banyak entry point. Kalau Ascent kan choke pointnya ya cuman di situ-situ aja. Dan kalau Gambit main lama, mereka nggak dapat apa-apa. Jadi bagi Crew Esports ya udah kita nggak usah nge-push, kita tahan side aja, mainin utility, pakai Nano Swarm, pakai turret, pakai pakai Gravity Well, biar Gambit nggak bisa masuknya di detik 20, detik 15, di mana ya lu detik 20, lu udah tinggal spray pakai Odin aja tuh Mazino, udah hoki-hokian aja kena, dan kebetulan kena semua. Mazino bayar hutang tuh di map kedua dan Crew Esports menang. Jadi Gambit emang kalau Albert bilang suka ngide
Dan emang ngide sih menurut gue di map kedua nih, main gak pakai duelist. Devo gak pakai duelist tuh bisa susah coy. Dia yang nge-flash, dia yang dogi, dia yang masuk pula, ya ente lah. Nets juga gak bisa apa-apa di map kedua ini. Semua pemain Crew Esports perform. Ya gak perform semua juga sih, cuman ya mereka oke lah. Step up lah. Sebenarnya Crew ini biasa aja, cuman tuh kelihatan motivasi pemainnya tuh kuat banget sampai akhirnya tim play mereka itu kelihatan lebih rapi, tim frag-nya tuh lebih ada. Sementara Gambit kan suka tuh main sendiri sampai akhirnya mereka desperate push ramean, matinya berjamaah di side B. Nah, di Bind kalau gue boleh jujur, gue nggak nonton sampai abis. 7-1 itu gue udah tinggal tidur karena kayak Crew udah 7-1 udah kelar punya nih. 8-4 ternyata first half-nya. Gue tidur di 8-4. Abis itu ya 8-4 menang pistol, kelar dong ini Crew. Bener mereka menang pistol. Tapi Nakzet kembali ke setelan pabrik. Aduh. Nakzet nih sebenarnya kalau nembak Crew menang loh. Asli. Sayang banget Crew Esports nih. Mereka punya tim bagus, cuman ya Nakzet nih mainnya kan angin-anginan, hot and cold, kayak kalau lagi perform, kalau lagi enggak ya lebih seringnya enggak. Jadi kayak sedih sebenarnya. Crew Esports menurut gue layak lolos, mereka udah dapat match point duluan, cuman ya Gambit secara kualitas pemain lebih kuat sebenarnya. Ada Chronicle, ada Nuts, Redguard, ini semua pemain kuat dari Gambit. Jadi secara kualitas emang mereka lebih bagus. Dan to be expected mereka harusnya emang menang mudah. Cuman Crew Esports put up a fight. Luar biasa banget motivasi mereka. Gue salut sih sama tim ini. Gila men. Mereka bisa nyampe ke tahap ini menurut gue itu udah luar biasa. Dan bahkan sebenarnya mereka layak ke Grand Final. Cuman ada ace dari Chronicle. Crew Esports maju satu-satu ya. Ya udahlah, udah hancur lah di situ, udah kelar dah. Sebenarnya menurut gue Crew Esports bisa masuk Grand Final. Itu kalau misalkan bener kan, waktu itu gue pernah ngomong ya di Sontok. Ini lucu nih kalau Grand Final beneran ternyata Ascent sama Crew. Wah, hampir terjadi saudara-saudara. Dan ya, Crew pulang, Gambit Esports yang lolos Grand Final. Seru banget. Wah ya, seru apa enggak ya relatif lah ya. Menurut gue Grand Finalnya cepet banget. Walaupun 3-2. Cuman bukan 3-2 yang kayak 3-0-nya Sentinel sama Fnatic, tau gak? Kayak yang 13-11, 13-11. Ini kayak ada si Gambit bantai, abis itu Ascent bantai, abis itu Gambit bantai, abis itu Ascent bantai, abis itu Ascent bantai. Jadi kayak tuker-tukeran map. Kayak kan waktu gue nge-case gue bilang, wah kalau mapnya kayak gini mah 3-2 nih. Karena kelihatan susunan mapnya nih 1-1, 2-2, 3-2. Nah pasti 5 map ngelihat susunan mapnya. Jadi di map pertama Breeze. Lagi-lagi Ascent gagal closing. Mereka udah 9-3. Tapi Gambit dengan Nuts-nya, oh my god, Nuts nih jago banget. Gue nggak tahu ya kalian setuju sama gue apa enggak. Nuts nih sebenarnya aimnya nggak se-pop off Zeke atau se-pop off Derke. Tapi dia mainnya tuh pinter banget. Ini duo maut nih Nuts sama Chronicle. Kalau lu lihat Nuts ini ngebunuh, musuhnya pasti lagi vulnerable. Jadi dia cuma perlu 2 pelor, musuhnya udah mati. Dia mainnya bisa berani agresif di dalam Poison Cloud, mainin mind games. Dimana orang-orang biasanya kalau diusir dia kabur, ini makin ke depan dia mainnya. Main di dalam smoke-nya sendiri. Nuts being Nuts. Menurut gue one of his best performance di Valorant itu di map Breeze lawan Ascent. Itu bagus banget dia mainnya. Pinter banget. Dan juga cara Gambit untuk nge-counter no comment-nya Zeke itu luar biasa. Kalau mereka pakai Cypher, tentu ditembusin itu Cypher Sketch. Gak bakal guna. Kayak trapwire-nya bakal mati. Cypher Sketch emang bisa di pop off duluan sebelum no comment kena wave. Tapi kalau lu bukan Nano Swarm, kan musuh gak bakal nembusin Nano Swarm. Kena damage-nya lumayan. Apalagi di combo sama Snakebite-nya si Nuts. Jadi Gambit nih udah ada plan untuk nge-counter no comment-nya Zeke. Cara mereka ngindarin 0 point, Nuts-nya taruh di belakang biar toxic screen-nya bisa tetap naik. Mereka udah jauh lebih siap. Mereka nge-counter Ascent menurut gue di map Breeze ini dengan bermain di defender side-nya. Mereka main jauh lebih rapi. Walaupun Ascent sebenarnya udah kayak wah menang nih harusnya, tapi ternyata tidak. Ascent, ya nggak perlu dibahas banyak.
apa yang terjadi lawan Crew terjadi lagi ke Gambit Esports. Fracture. Gue yakin Liquid nonton Fracture sebel banget. Ini tim yang kita ban Fracture-nya. Ini tim yang kita ban bapuk banget sumpah. Gua nggak ngerti kenapa Fracture-nya di ban sama Liquid. Asli itu kena bluff abis-abisan. Kalau gue jadi Liquid gue nggak bakal ban Fracture. Tapi lu lihat sendiri kan buktinya. Ascent ini nggak bisa main Fracture. Dari susunan line up-nya aja udah aneh. Kalau mereka bilang kita bisa main Fracture, lu nggak pakai line up kayak begini, tong. Astra, solo smoker, Race Jet, Bridge oke lah, Cyper, wah asli ini agent line up apa? Ini bukan agent line up tim yang siap main Fracture, ini agent line up yang baru pertama kali main Fracture. Ascent tuh kalau lu lihat dari cara mereka berekspresi di map Fracture ini, mereka nggak ada beban sama sekali. Kayak ya udah kita udah pasti tahu lah kita bakal kalah di Fracture, jadi kayak main udah hahaha aja. Icebox ini seru, harus diakuin ini adalah map paling seru di Grand Final ini. Icebox ini seru banget. Sinet nyala, Zik, oh my god, ini pemain bagus banget, mainnya luar biasa Zik di map ini. Tembakannya tajam semua, banyak impossible shot yang kena, yang bikin rondenya menang. Tapi siapa yang bikin menang mapnya? Menurut gue Starso. Di ronde terakhir waktu normal sama di ronde overtime, semua dimenangin karena Starso. Di ronde normal dia menangin, di ronde overtime dia tiba-tiba main agresif yang gak terduga sama sekali. Wall mid naik, bunuh 2. Wah di situ Gambit gue yakin udah tahu mereka bakal kalah di map itu. Gila. Ini menurut gue luar biasa banget performa Starso, Zik, sama Sinet di map ini. Tapi lebih ke Starso sih. Dia across the board, across the map. Kalau kalian lihat, dia main bagus banget. Terutama di split. Oh my god. Ketenangannya, memenangkan clutch. Sinet juga nyala. Wah, Zik juga nyala. Asli, splitnya Gambit nih diacak-acak. Gak ada kesempatan. Lu lihat Nuts dikandangin coy. Nuts cuman ngopi doang di E-main, nungguin. Dia kan biasanya lu lihat Nuts kena mental juga itu di Icebox, ditungguin di mid. Sampai lu kapan lagi ngelihat Nuts gak pernah nyampe kitchen. Biasanya Nuts punya kewenangan kayak bisa lari seenak jidat sampai tahu-tahu ada di kitchen, bunuh orang, dapetin flank. Tapi lu gak lihat itu di Icebox. Dia dikandangin, dipaksa mundur kayak gue tungguin lu. Ayo lu maju, ditungguin sama Ascent. Sampai dia udah jarang banget melakukan flank. Sampai dia gak berani. Kalau nge-flank pun pasti bawa temen. Kadang-kadang. Itu di split. Nah di split lebih dikandangin lagi. Diduain remnya. Udah lempar toxic screen, ditungguin di balik toxic screen. Karena mereka tahu ini pasti nongol nih orang nih. Si anjing nih. Beneran nongol. Nextnya digituin lagi. Nextnya Nuts bawa temen. Nah sebenarnya split nih Gambit bisa menang. Sebenarnya kalau mereka ngeras aja. Mainnya cepet. Menang loh. Mereka sadar itu. Di attacker side. Di 3 ronde terakhir mereka mainnya ngeras. Terutama di ronde menang Thrifty itu mereka mainnya ngeras. Di situ mereka menang. Tapi di situ mereka sadar. Tapi masalahnya waktu udah nggak ada. Udah terlambat. Dan Ascent udah menurut gue ya dengan meta ini, dengan meta pakai Omen, 2 duelist, mereka menurut gue menunjukkan kalau ya kalau lu nyamannya pakai agent ini ya udah pakai agent ini aja. Make it work. Dan mereka berhasil membuktikan kalau meta terbaik adalah meta untuk tim lu itu. Nggak harus ngikutin meta tim luar. Mereka main pakai Omen. Si Bone Cold bikin one way smoke di combo sama wallnya Starso. Sinet main bagus, operatornya banyak agresif pick. Menurut gue Gambit juga banyak mistake ya, kayak Redgar loncat di ramen tuh kayak ngapain nih orang loncat. Jadi kayak ya Ascent layak menang menurut gue. Mereka main bagus, main solid. Refrag-nya tuh jalan semua, main jarak deket. Mereka bisa nge-counter, ngebaca permainan Gambit. Dan sayangnya ya Gambit gak bisa back to back sesuai dugaan gue. Karena gak ada tim yang bisa back to back champion secepat itu. Gak ada tim yang bisa mendominasi sebuah scene secepat itu. Jadi ya itu dia Champions Berlin udah selesai. Gue yakin bakal ada roster shuffle. Dan bahkan pas gue lagi bikin ini, gue baru aja dapat berita kalau Doma dari Fnatic kayaknya bakal pindah, kayaknya bakal keluar dari Fnatic.
Kemungkinan besar Fnatic bakal roster shuffle. Sentinels mungkin bakal roster shuffle. FaZe juga udah mulai roster shuffle. Gue nggak tahu ya tim apa lagi yang bakal roster shuffle. Mungkin Gambit, gue nggak tahu. Gambit sih masih bagus-bagus aja. Tapi kalau mereka mau ganti Jet boleh sih. Devo terlalu angin-anginan kayaknya. Cuman ya menurut gue Fnatic yang emang harus rombak sih. Mereka punya masalah mental yang masih belum bisa terjawab. Gue nggak tahu gimana mereka bisa ngatasinnya. Oke, jadi udah nggak ada pertandingan Valorant lagi internasional, mungkin ke domestik ya. Cuman ya nantilah kalau ada turnamen gede baru gue bahas lagi. Oke, thanks for watching.